Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah khasatan fi hadzal yaum mubarak wa fi syahril al-mubarak wa sanah al-mubarakah insyaallah taala. Wa qabla nadkhul ila qissatina al-yaum urid an ukum bi tahiyyati Aidil Fitr yakni minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa aidan kullu amin wa antum bi khair. The first, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. And then peace and praise and salam to be constant to the true idol, to the last messenger, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all companion, to all followers until to the dawn day. Ladies and gentlemen, brother and sister, today extremely I'm happy because we can continue our subject about Islamic philosophy in education. Our subject, I think, is important for us to understand about the basic values or basic philosophy in specifically in Islamic education. Hatur nuhun kangge sadayana anu tos sumping dina rohangan ieu sami-sami urang belajar ya perkawis din ya agama Islam urang sadayana. Hatur nuhun satacana abdi nyuhunkeun pangapunten pangapura kangge ka sadayana wilujeng boboran siam boboran Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampi amal ibadah orang sadayana. Terima kasih untuk Pak Ali Sodikin, Pak Dian Hidayat, semuanya lah ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu. Ini yang kelihatan bercahaya nih, hidup menjadi indah nih ya, dengan kita sama-sama belajar. Baik, kita lanjutkan di mata kuliah saya, yaitu di filsafat pemikiran Islam ya. But we will specifically to the philosophy or Islamic or of Islamic education ya. Kita sudah belajar ya, bahkan kemarin sudah UTS juga ya. Nah, sehingga we have about 2 hours and I will spare 3 sessions. The first session may be about the review our subject, and the second I will explain about the basic philosophy of Islamic education, and the last I will explain about our final examination. Of course, yeah, actually it's the 8th session, but we can talk about the final examination. Ya, saya akan membagi ya untuk pertemuan hari ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah review. I will ask some of you about our past subject ya, past topics ya. Kemudian di sesi yang kedua saya akan menjelaskan tentang terkait dengan lebih spesifik yaitu filsafat pendidikan agama Islam ya. Kemudian di sesi yang ketiga ya saya akan bahasanya nih ya, membahas terkait dengan kelanjutan ya, kelanjutan dari our mid examination ya, UTS kita ya. As I said to you before UTS ya, bahwa UTS ini akan menjadi juga bagian dari final exam ya di UAS gitu ya. Jadi nanti UTS-nya itu adalah nanti kita akan review, saya akan review,
kemudian nanti akan diperbaiki, ya kemudian nantinya di pertemuan terakhir gitu ya, nanti akan ada semacam final exam juga ya. Kenapa? Karena nanti saya inginkan di hari pelaksanaan ya, D-Day-nya gitu ya, tapi bukan D-Day ya, sekarang kan itu udah diganti ya, bukan hari H ya. Apa namanya Pak Ahmad? Bukan hari H, jadi hari apa? Bukan hari P ya, hari pelaksanaan ya. Di hari P-nya, hari pelaksanaannya itu nanti Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya hanya tinggal send your article or your book chapter to my email gitu ya. Jadi tinggal mikir yang mata kuliah yang lain saja gitu ya. Oke, mata kuliah kita sangat menantang ya, challenging ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang pemikiran ya, tentang basic dari pemikiran-pemikiran Islam. Sebenarnya sangat panjang sekali gitu ya, tetapi kita boleh spesifikkan kepada filsafat dari pendidikan agama Islam. Baik, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi review ya. Saya akan tanya dulu, siapa yang mau ditanya nih ya? Oh, yang baru datang ini Pak Rohman Syah nih ya, Muhammad Rohman Syah. Saya mau tanya dulu nih kayaknya nih. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya kumaha damang pangersa Pak Ustadz Rohman Syah, sehat? Tekadangu suantena tacan di mute teh. Di mute. Sehat Pak Muhammad Rohman Syah? Alhamdulillah, Pak Dokter. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita punya challenge ya untuk UTS yang kemarin gitu ya, dan juga pembelajaran terdahulu ya. Nanti tapi nanti kalau saya tanya-tanya biasa nanti aduh baru masuk udah ditanya-tanya nih gitu ya. Lebih baik mungkin biasa yang udah siap itu bertanya. Jadi ini sesi pertama sebenarnya review dari yang kemarin ya. Atau saya tunjuk nggak apa-apa lah ya sekali-kali ya. Kita tunjuk dulu. Terima kasih untuk sekali lagi saya absen dulu ya. Nanti absennya ada di link, tenang aja. Ibu Siti Nopia, terima kasih. Bu Yeni, Kang Tarmo, ya Pak Ustadz Tarmo, Ibu Juwita, Pak Hudri Permana, Ustadz Supriyadi Sufyan Sauri, ada Ustadz Eko Komaini, ada Ibu Parti Fadila, ada Ustadz Hamdan Hussein, ada Ustadz Denny Mardiana, Ustadz Saiful Hidayat, Pak Muhammad Zaini Dahlan, Pak Ustadz Ali Sadikin, Pak Ahmad Sanusi, Pak Ustadz Dian Hidayat, Ibu Inawati, ada Ibu Aminah, ada Ibu Teteh Nurjana, ada Muhammad Ustadz Muhammad Irfan, ada Ustadz Muhammad Abdul Syukur, ada Ustadz Ihsani Zahid, dan juga Ustadz Muhammad Rohmansyah. Nah, karena Ustadz Muhammad Rohmansyah terakhir, berarti saya tanya dulu nih. Ya, coba saya tanya boleh ya, Ustadz Rohmansyah ya. Coba saya mau nanya nih. Jadi sebenarnya kita itu punya 3 objek ya, ada 3 subjek ya, bukan objek, maaf ya. Ada 3 materi yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama adalah filsafat umum, general philosophy. Yang kedua adalah filsafat ilmu ya, epistemologi, dan yang ketiga adalah filsafat pendidikan agama Islam. The question, what difference between basic or general philosophy, science philosophy, and education philosophy? Nah, kira-kira bisa jawab kan nih? Oh, bisa lah. Ya, dari fotonya aja udah sangat ini, amun cek Sunda mah tegap ya katingalina itunya, Masya Allah. Silakan Pak Muhammad Romansyah. Apa bedanya sih antara filsafat umum, filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan agama Islam? Silakan. Ya, silakan mau jawab. Ada suaranya enggak nih? Jadi jangan sampai nanti, udah belajar nih sama Pak Misno nih ya. Padahal dalam belajar itu kita pengen itu ada learning experience, ada pengalaman. Kemarin saya ditanya nih sama Pak Misno nih, apa namanya, jawabannya tuh kayak agak-agak melayang gitu. Ya nggak apa-apa, ada pengalaman gitu kan ya. Oke ya, bisa jawab nggak Pak Muhammad Romansyah? Mau jawab nggak nih? Masih malu-malu kayaknya nih ya. Nggak apa-apa, tadi ada yang izin juga lagi sambil ada kegiatan ya. Yang sambil kegiatan ya nggak apa-apa. Take it easy, tenang aja ya. Kemudian kayaknya yang paling rajin dan paling agak-agak, bukan agak-agak ya, yang pintar saya mau tanya ke siapa ya? Ke Teh Nopi atau ke Teh Nurjana ya? Closing dulu, Pak Dokter.
Ini lagi browsing dulu. Kenapa? Lagi browsing dulu. Oke, sip. Kita tunggu ya 5 menit ya. 10 menit. Saya mau tanya ke inilah biasa nih. Tapi tadi Bu Yeni lagi ini ya, lagi acara ya. Oh, saya ingin tanya ke yang ini nih, Ustadz Ali Sodikin. Bisa ini, nggak usah on kamera nggak apa-apa. Yang penting suaranya. Ya, silahkan saya buka Ustadz Ali Sodikin, silahkan. Coba, saya mau tanya tadi. Bisa? Mana filsafat dokter ya? Iya betul. Bedanya apa nih ketiganya? Filsafat ilmu, filsafat apa ya tadi ya? Lupa lagi saya. Ya, bedanya antara filsafat umum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan agama Islam. Bedanya apa? Kalau tanya dadakan gini tuh tiba-tiba agak deg-degannya, ya udah nanti dulu nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa, yang penting kan justru dadakan itu biar dulu kita. Pak Dokter. Oke, sip. Ini dulu napas dulu ya. Napas dulu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Boleh di mute ya, agak sedikit itu, agak masukkan kayak gini ya. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan nih. Siapa coba yang mau ditanya ya? Saya catat nih. Tadi Bu Yeni lagi ada acara ya. Kemudian ada Pak Ustadz Ahmad Sanusi. Oh iya, Pak Khudri nih jaringannya putus-putus, nggak apa-apa. Putus-putus masih mending daripada putus nyambung kan ya. Oke, oh udah Ustadz Ahmad Farid, tapi Ustadz Ahmad Sanusi nih kayaknya nih mau jawab nih. Silakan Ustadz. Jadi kita nggak bakalan disalahkan juga gitu, dan jangan minder juga, kita ini kan satu kelas gitu ya. Jadi kalau satu kelas itu ya kalau ada yang ditanya sama dosen kemudian nggak bisa jawab, ini tell me nih, oh ini nggak bisa jawab nih, ketahuan nih, nggak boleh seperti itu ya. Justru saya kan sebagai dosen itu ingin mengukur kemampuan gitu ya. Walaupun kita pakai Zoom, tapi ya kita anggap aja di sini ada fotonya semuanya kok itu ya. Ada semua, jadi kita biar sama-sama jadi mengukur. Jadi kalau kita nanti Ibu dan Bapak sekalian mengajar di kelas, makanya kan ada exam ya, ada ujian karena mengukur kemampuan dari siswa. Silakan Ustadz Ahmad Sanusi, mangga. Ya, terima kasih Pak Dokter. Menjawab ya secara singkat aja Pak ya. Kalau secara banyak ya boleh singkat padat merayap. Kalau misalkan perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat pendidikan agama Islam secara sikapnya, kalau filsafat pendidikan agama Islam itu pemikirannya ada terkaitannya tentang keagamaan, tentang agama Islam atau religion. Tapi kalau filsafat umum universal, tidak ada. Jadi dia umum. Kalau misalkan filsafat pendidikan agama Islam seperti pemikiran akhlak gitu kan, itu ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau umumnya universal tidak ada. Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya. Kita satu-satu saja lah ya. Jadi kalau Ustadz Ahmad Farid mau komentar nih, silakan. Belum Bapak, ini kita baru masuk jadi belum. Ya, oke, baru loading ya. Nanti kita ada punya pertanyaan. Saya punya 5 pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama tadi terkait dengan perbedaan. Sebenarnya kalau kita ditanya tentang what difference ya, mal farq ya, apa perbedaan? Maka sebenarnya jawabannya itu perbedaan dari perspektif A, B, C, D gitu ya. Jadi bukan hanya satu saja gitu ya. Misalnya begini. Jadi pertanyaan tadi, apa perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat ilmu dan filsafat pendidikan agama Islam? Ya, yang nyari berarti nanti nggak usah nyari lagi. Nanti saya mau ke pertanyaan kedua dulu, biar nanti boleh sambil nyari di internet ya. Pertanyaan kedua itu adalah apa ya objek penelitian atau apa objek filsafat atau ilmu filsafat, khususnya filsafat pendidikan agama Islam. Nah, boleh sambil dicari, saya akan jelaskan untuk pertanyaan yang pertama. Jadi, pertanyaan pertama itu adalah apa perbedaan antara filsafat umum, filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan agama Islam ya. Maka jawabannya adalah bahwa pertama, ya berdasarkan objeknya. Ya, filsafat raya yang ada di dunia ini yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Itu namanya apa? Yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa dijawab oleh panca indera gitu ya. Kalau misalnya ada pelangi misalnya, ketumbiri ya,
ada pelangi lihat. Oh, itu bukan kajian ilmu filsafat. Kenapa? Karena pelangi itu bisa dikaji secara bisa kelihatan, kemudian juga cahayanya, biasnya itu bisa diteliti dengan apa? Panca indera, dengan sains, ilmu pengetahuan, ya. Tapi kemudian ketika kita bertanya siapa ya yang menciptakan dari pelangi itu, maka itu adalah kajiannya filsafat, gitu ya. Nah, jadi berbeda. Ya, itu berdasarkan objeknya. Ya, jadi filsafat umum adalah ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat sendiri kemarin kita pahami sebagai the art of thinking, yaitu seni dalam berpikir. Tetapi berpikir tentang sesuatu yang ada di luar panca indera. Ya, di luar panca indera. Sesuatu itu tadi dianggap baik atau tidak baik, ya itu tentu saja ada barometernya, ada ukurannya, ya. Sedangkan filsafat ilmu adalah ya cabang ilmu filsafat berdasarkan objeknya yang membahas tentang ilmu pengetahuan, mulai dari asal usul ilmu pengetahuan, standar kebenaran ilmu pengetahuan, bagaimana teknik atau cara memperoleh ilmu pengetahuan, bagaimana manfaat dari ilmu pengetahuan, yang itu juga dikenal dengan istilah epistemologi, ya. Disebut dengan apa? Epistemologi, yaitu teori tentang ilmu pengetahuan, ya. Sedangkan filsafat pendidikan agama Islam adalah ilmu filsafat yang dia masuk ke dalam filsafat ilmu, tetapi lebih spesifik kepada pendidikan agama Islam. Bagaimana disiplin ilmu pendidikan agama Islam ya dilihat dari perspektif ilmu filsafat. Ya, misalnya pendidikan Islam itu adalah mendidik manusia. Ya, berarti kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya eksistensi, ontologi dari manusia itu sendiri. Nanti akan saya bahas di sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan atau pemaparan dari ya. Kemudian yang kedua, minimal saya ambil dua saja, perbedaannya adalah ya berdasarkan terima kasih Pak Ustadz Ali Sadikin ya. Ya, yang kedua adalah kalau tadi pertama berdasarkan objeknya, yang kedua itu adalah berdasarkan ya mekanisme atau cara kerjanya. Filsafat umum berarti membahas secara general, secara umum terkait tadi dengan semesta, dengan pendekatan yang tentu saja logik, ya, logis, ya, dengan pendekatan akal. Nah, di situ nanti ketemu dengan apa? Filsafat Islam yang didasarkan bukan hanya juga dari akal, tetapi juga dari wahyu. Nah, kita juga sudah menemukan apa bedanya antara filsafat umum, ya, filsafat umum dengan filsafat Islam. Ya, bedanya adalah salah satu adalah dari tool atau alat atau cara untuk menganalisisnya. Kalau filsafat umum atau filsafat ya itu dia hanya menggunakan logika atau akal ya atau otak untuk apa ya mengindra, walaupun nanti ada sedikit misalnya metafisika, tapi itu tetap saja kaitan dengan logika. Tapi kalau Islam bukan hanya itu, tetapi didasarkan juga kepada nanti wahyu itu sendiri, gitu ya. Perbedaannya di sana. Contohnya begini apa? Misalnya nanti berdasarkan objeknya juga ada yang disebut dengan filsafat ketuhanan, filsafat kenabian, filsafat manusia, filsafat alam, ya. Kenapa? Karena itu objeknya misalnya filsafat manusia, ya. Kenapa sih manusia itu kapan adanya di dunia ini? Gitu. Kemudian manusia itu kayak gimana sih? Mau ngapain sih manusia itu ada? Gitu. Kenapa ada manusia yang lahir, kemudian ada manusia yang meninggal, ada manusia yang super jahat, ada manusia yang super baik, gitu ya. Ada manusia yang mungkin ya hidupnya itu bertakwa. Gitu. Ini orangnya jahat banget gitu ya. Kok malah dia itu bahagia ya, seolah-olah kita lihat gitu ya, hartanya banyak gitu ya. Ini orangnya bertakwa, orangnya soleh, orangnya baik hati, tidak sombong gitu ya, rajin ibadah gitu. Kok malah belangsak gitu ya, artinya kok malah kayak sengsara, uangnya kurang, ya dan sebagainya ya. Kemudian manusia itu kalau udah mati, udah meninggal gitu ngapain ya?
Jasadnya dikubur, ada yang dibakar, ada yang mungkin ya dikremasi gitu ya, ada mungkin yang dipendam gitu ya, dikubur tadi itu ya, dan mungkin ada yang lainnya juga gitu. Di Bali misalnya hanya diletakkan saja di bawah pohon gitu. Setelah itu ngapain? Nah, gitu ya. Apakah manusia itu udah mati sudah gitu ya? Tentu saja nanti dalam Islam tidak. Gitu ya. Jadi banyak sekali perbedaan minimal dari sisi dua. Pertama adalah objeknya, yang kedua itu adalah mekanisme cara kerja dan juga tool yang digunakan, ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua, atau jawaban yang pertama. Ya kurang puas nggak apa-apa, karena filsafat itu biasanya filsafat tentang ketuhanan, ya, kemudian filsafat juga tentang alam, ya, filsafat juga tentang manusia, minimal 3 itu, ya. Nanti ada cabang-cabangnya di bawahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ya. Dalam cabang saya langsung sebutkan aja deh ya, dalam kajian ya ilmu filsafat kita mengenal ada 2 istilah, atau 3 ya, 4 bahkan ya, 3 lah ya. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nanti sebenarnya ada satu lagi, yaitu metodologi yang masuk ke dalam epistemologi. Nah, coba bisa dijelaskan ketiga. Ada aksiologi. Kita ulang-ulang nggak apa-apa ya, biar nanti lebih bagus. Saya ingin masing-masing bisa gagasannya. Saya ulang-ulang juga bahwa kuliah ini salah satunya adalah kita belajar untuk mengungkapkan ide dan gagasan speaking, ya, kemudian juga writing, nanti ditambah dengan skill yaitu visiting. Oke, ada yang mau ditanya siapa nih ya? Sebagian masih ada kegiatan nih ya. Ibu Juwita Nur tadi ada kegiatan atau enggak ya? Pak Eko Komaini ya, atau Pak Ustadz Kang Tarmo ya, atau Ustadz Dian Hidayat, ada Ustadz Khudri ya, Ustadz Abdul Syukur juga. Wah, nanti Ustadz Abdul Syukur biasa terakhir nih, tapi dari awal boleh juga nih. Ustadz Ahmad Farid juga ya, Ustadz Muradi Makmun juga ya. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Saya persilahkan. Siapa yang mau jawab nih? Yang duluan yang kelihatan Pak Ustadz Dian Hidayat kali ya. Silahkan. Apa nih bedanya nih? Silahkan. Nah, kita dulu siapa nih ya yang bisa bicara ya? Pak Ustadz Dian Hidayat, silahkan. Apa bedanya sih? Oke. Sedikit Pak Dokter kali ya? Ya, banyak juga boleh. Tenang aja, nanti baru Ustadz Farid. Ya, nggak apa-apa, kita diskusi. Jadi biar nggak ngantuk nih, silakan. Sedikit pengetahuan saya, kalau misalkan dari cabang filsafat yang tadi disebutkan gitu ya. Secara ringkas, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi dasar berpikirnya, epistu caranya, aksiologi actionnya. Mungkin seperti itu. Actionnya ya, actionnya ya. Oke. Ya, boleh. Kalau contohnya tadi apa namanya yang kedua, epistemologi. Epistemologi itu apa tadi? Epistemologi itu apa? Kayak teori-teori gitu Pak Dokter ya. Teori apa nih? Teori dari kajian yang sedang dikaji, mungkin tentang sesuatu yang sedang dikaji, teorinya apa saja gitu kan. Oke, ya, terima kasih Ustadz Dian Hidayat, luar biasa nih ya. Oke, kita belajar bareng-bareng lah ya, sama-sama ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Farid nih, tadi mau jawab kayaknya nih. Silakan Ustadz Ahmad Farid. Jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, nanti silakan, nanti sebelahnya ada Pak Muhammad Rohman Syah nih. Nah, di sebelah Pak Ahmad Farid nih, silakan. Ini ada mungkin dari KB. Kalau memang salah juga mohon dibantah. Kalau ontologi itu pengetahuan yang meneliti tentang sesuatu yang ada. Kalau misalkan epistemologi itu ilmu yang membahas tentang teorinya, teori dari teori itu sendiri. Kalau misalkan
Ontologi itu tentang nilai ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu. Jadi nilainya ya. Ya gitu. Ya, itu mungkin dari kami Pak Dokter gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Farid ya. Ya ini kan terima kasih Jazakallah khairan. Ini kan basic sekali nih ya, basic sekali. Jadi kalau ontologi dia sebenarnya bicara tentang eksistensi keberadaan sesuatu. Ya misalnya kajian itu adalah Tuhan, ya kemudian alam, kemudian juga manusia, ya kemudian mungkin juga dari sisi sekolah misalnya gitu ya. Kenapa sih harus ada sekolah, madrasah, masjid ya? Kalau itu terus bagaimana sih sebenarnya keberadaannya itu kayak gimana? Apakah majasi, apakah ada tidak misalnya pelangi gitu ya? Pelangi kan? Iya, pelangi misalnya gitu kan. Ini sebenarnya ada nggak sih gitu kan ya? Tapi kan kalau memang kelihatan gitu. Tapi ini sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, apakah pelangi itu ada dengan sendirinya atau mungkin ada sesuatu yang menciptakannya? Gitu ya. Nah, alam semesta adanya siang dan malam itu memang karena perputaran matahari ya dan bumi atau memang ada yang tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail misalnya gitu ya, atau memang ya sudah memang adanya seperti itu ya, termasuk juga tadi manusia, keberadaan, eksistensi atau ontologi ya. Sedangkan aksiologi itu adalah basic values ataupun nilai-nilai yang terimplementasi dalam sebuah atau dalam aktivitas. Nah, kita menemukan ada epistemologi yang tengah tadi ya. Epistemologi itu yang benar itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Epistem itu adalah ilmu sendiri, pengetahuan, logi atau logos itu adalah ilmu atau teori. Sehingga epistemologi itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Nah, saya mau nanya ke Pak Muhammad Rohmansah nih, ke epistemologi. Nanti bisa menjelaskan ya, Pak Khudri juga sambil didengar boleh, Pak Ustadz Zain Dahlan juga boleh. Jadi pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah karena memang kita fokusnya itu di epistemologi. Apa yang dibahas dalam epistemologi? Jadi sekali lagi bahwa epistemologi itu adalah ilmu atau disiplin ilmu filsafat yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Nah, apa yang dibahas dalam epistemologi? Ya, Pak Ahmad Farid mau jawab lagi nih. Bolehlah satu kali lagi ya. Nanti kita kasih kesempatan yang lain. Silakan Pak Ahmad Farid mau jawab. Belum. Kita selesai tadi lagi terus dulu Pak Dokter. Belum. Oke, siap, lanjut. Ya, terima kasih ya. Kita tanya ke siapa nih? Ya, Pak Ustadz Saiful Hidayat bisa on atau Ustadz Muradi Makmun? Ya, tentang apa sih yang dibahas dalam epistemologi? Gitu ya. Ini penting nih, apalagi guru, apalagi mungkin nanti akan jadi dosen nih. Atau Ustadz Abdul Syukur nih, ya, mudah-mudahan sudah on ya. Ustadz Hamdan Hussein juga, Ustadz Denny Mardiana juga. Atau kita gantian yang perempuan ya, yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu kita panggil Bu Yeni tadi, mudah-mudahan saya sudah selesai. Oh, saya mau tanya ke yang nomor paling pertama nih, paling rajin nih. Ibu Siti Nopiah, bisa ini on atau masih ada kegiatan? Iya, coba yang dibahas dalam epistemologi itu apa sih? Nanti ada epistemologi pendidikan agama Islam. Ya, ada epistemologi secara umum, ada epistemologi Islam. Atau Ibu Siti Nuriyatul, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau ada bisa jawab tentang apa itu epistemologi, atau agak-agak ini ya, agak-agak mulai panas ini kayaknya nih ya. Silakan, ada yang mau jawab boleh langsung open mic. Pak Ustadz Kang Tarmo boleh? Oh, Pak Ustadz Ali Sadikin, Masya Allah. Silakan Ustadz Ali Sadikin. Apa sih epistemologi itu? Izin Pak Dokter, ini Ustadz Abdul Syukur sebelah saya. Berdua. Ini tadi. Ya. Silakan Ustadz Syukur. Gimana nih? Apa nih? Oh, nanti kita sambil ngisi ininya ya. Silakan. Yang mana nih HP-nya yang mana? Epistemologi. Apa yang dibahas dalam epistemologi? Silakan. Ini udah on sini aja langsung ya.
Ya mohon maaf. Ya silakan. Ya, apa itu apa yang dibahas dalam epistemologi? Betul. Epistemologi ya ini. Ya silakan. Epistemologi itu kan sebetulnya ini sebagian kurang stabil di sini. Jadi bahasa Yunani sebetulnya episte dan logos ya. Kalau di sebetulnya atau kebenaran atau yang bersumber dari pikiran sumbernya dari pikiran kemudian disalurkan dan dibuktikan kebenaran itu sendiri ya, entah itu mengerucutnya kepada suatu sumber keilmuan. Kalau di kita mungkin dari menurut epistemologi dalam dunia keislaman ya, yang mungkin kita kaji ya di PAI ini, yang tujuannya ialah untuk menentukan atau mencari suatu kebenaran dari sumber yang bisa kita percaya. Itu menurut dari saya ya. Yang saya tahu. Oke, baik, terima kasih, Ustaz. Ini siapa, Ustaz Sadikin atau Ustaz ini nih? Kita berdua Pak Dokter di sekolah soalnya. Oke, baik, jawabannya 2 ya. Terima kasih. Tadi saya sebutkan bahwa epistemologi itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan ya, di mana yang dibahas itu adalah tentang pertama mulai dari sumber ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu diperoleh dari mana? Ya, dari mana diperolehnya? Apakah betul-betul dari logika ya, dari akal saja, atau dari fenomena, atau dalam Islam itu jelas ilmu itu juga berasal dari mirrabbikum ya, dari Rob, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu berdasarkan sumbernya. Jadi yang dibahas pertama itu adalah sumber ilmu pengetahuan, itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan ya, bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan ya, apakah dengan tajribi, eksperimen ya, atau mungkin dengan survei ya, atau mungkin dengan interview, itu teknis banget ya. Lebih tepatnya itu adalah apa, dengan eksperimen, atau mungkin juga dengan apa, intuisi gitu ya, atau mungkin juga dengan apa, wahyu kalau di dalam Islam. Nah, sehingga kemudian dibahas tuh ya, bahwa cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu kalau dalam kajian Western tentu saja itu adalah yang bersumber dari apa, panca indera, yang bisa dicerna oleh panca indera dan juga oleh akal manusia ya. Sementara yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, tidak masuk ke dalam logika, itu tidak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga nanti paradigma-paradigma yang berkembang saat ini, misalnya dengan modernisme, itu akan menolak segala ya hal yang terkait dengan apa, keyakinan, spiritualitas, atau sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera dan tidak masuk ke dalam logika mereka ya. Misalnya mereka tidak percaya dengan adanya malaikat gitu ya, atau mungkin dengan adanya, bahkan dengan adanya Tuhan, atau dengan adanya takdir. Nah, itu salah satu dari apa, efek dari pemikiran tersebut ya. Jadi cara memperoleh ilmu pengetahuan ya. Bahkan kita tahu juga ya, beda antara ilmu dengan pengetahuan. Yang ketiga itu adalah apa, ukuran dari sebuah kebenaran. Yang benar itu kayak gimana sih gitu ya. Ini selalu kita bicarakan di awal kan ya, ketika kita melihat misalnya langit itu biru. Bener nggak nih langit itu biru gitu ya? Oh, ternyata dia bilang bukan, langit itu nggak biru. Biru itu adalah pancaran dari air laut gitu ya. Oh, air lautnya biru dong. Enggak ya, air laut itu lebih kelihatan lagi. Air laut itu ketika dari jauh kelihatan biru gitu ya. Sementara kalau kita dekati, kita ambil airnya, warnanya tidak biru. Berarti bukan kebenaran yang sebenarnya. Langit itu biru kelihatannya, tapi ketika kita naik ke atas, ya, saya belum pernah juga ini ya. Tapi kalau naik pesawat tuh ke atas, nggak ada birunya.
gitu. Birunya sebelah sana jauh gitu ya. Oh ternyata ada satu teori mengatakan kenapa air laut warnanya biru dan langit itu warnanya biru itu karena keterbatasan dari pandangan manusia. Padahal langit dan juga angkasa itu adalah gelap tanpa cahaya gitu ya. Nah itu teorinya juga. Jadi kita cari betul atau tidak gitu ya. Oke, nggak apa-apa Ibu Parti Fadilawati Suryani ya. Nah, kemudian jadi tadi lebih kepada yang ketiga itu adalah ukuran dari sebuah kebenaran. Benar itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Ketika sebagai orang tua itu punya anak, kemudian anak kita nggak mau sholat, kemudian kita pukul gitu, itu benar atau enggak tuh? Ya, kalau kajiannya Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nggak boleh itu kekerasan ya, itu melanggar dari hak asasi anak misalnya, nggak boleh gitu ya. Tapi nasnya kan jelas gitu ya, muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fi asyar atau fadribuhum fi asyari sanah gitu ya, sanawat gitu ya. Nah itu kan jelas gitu. Tapi gimana yang benar tuh yang mana berarti gitu kan ya. Nah, itu adalah kajian dalam filsafat ya, cabangnya yaitu epistemologi Islam. Nah, itu sudah yang keempat. Yang kelima terakhir terkait dengan apa? Yaitu samroh min hadihi ad-dirasah. Ya, jadi apa sih manfaatnya? Ini semua orang bisa jawab nih ya. Siapa yang mau jawab nih? Pertanyaannya adalah apa sih manfaat kita belajar mata kuliah ini? Capek-capek gitu, orang pada kondangan, pada jalan-jalan, kita belajar standby di Zoom atau di Google Meet ini gitu ya. Apa sih manfaat kita belajar filsafat umum, filsafat ilmu, filsafat pendidikan agama Islam. Mata kuliah kita adalah filsafat pemikiran Islam. Nanti dari filsafat-filsafat itu kita akan mengetahui bagaimana filsafat pemikiran dalam Islam atau oleh umat Islam atau oleh tokoh-tokoh Islam. Ya, misalnya kita dengar nih dulu itu ya tentang siapa? Syekh Siti Jenar gitu ya, dengan konsepnya manunggaling kawula lan Gusti gitu ya, menyatunya antara hamba dengan Tuhan gitu ya. Satu lagi misalnya Al-Khalaj dengan menyebutnya dengan anak Al-Haq gitu ya. Kemudian juga ada yang menyebutnya dengan pancaran emanasi dari Tuhan. Itu kajian-kajian tentang filsafat ketuhanan di dalam Islam gitu ya. Sementara kalau kita pelajari adalah filsafat pendidikan agama Islam yang lebih spesifik. Mau tanya nih, coba ada yang mau tanya, ada yang mau tanya, ada yang mau jawab nih ya, sebelum nanti kita masuk sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan dari saya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat pendidikan agama Islam? Silakan, kayak Bu Sania Kita atau Pak Ali Sadikin lagi nih mau komentar, silakan. Saya lebih ke manfaat sih Pak Dokter, pertanyaan yang tadi. Ya, boleh. Oh iya, tadi ada manfaat ya. Manfaatnya apa sih? Silakan, Pak Ali. Setelah tadi mendengarkan penjelasan, jadi mulai terbuka nih. Kalau secara umum sih, kalau menurut saya Pak Dokter ya, filsafat itu membantu kita memahami bahwa sesuatu itu tidak selalu tampak seperti adanya. Bahkan dengan belajar filsafat mungkin ya Pak Dokter ya, membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri, memahami siapa kita dan dunia kita. Karena bagaimanapun dengan belajar filsafat itu kita mengajarkan bagaimana kita itu bergerak dengan pertanyaan mendasar yang tadi dijelaskan itu. Bagaimana Allah itu di mana, bagaimana adanya alam, itu menjadikan kita berpikir, dan itu akan direalisasikan, kemudian dibuktikan dengan, kalau karena kita pendidikan Islam, dengan dalil-dalil dan nas Quran, hadis berikut pendapat ulama, membuktikan kebenarannya, benar enggak nih adanya. Itu sih kalau menurut saya, Dokter. Oke, ya terima kasih Pak Ali Sadikin ya. Jadi betul sekali, jadi salah satu dari kenapa sih kita harus belajar filsafat gitu ya, baik itu filsafat umum, filsafat ilmu atau filsafat pendidikan Islam, agar kita memahami ya basic
atau dasar atau pondasi ya, dasar ya lebih tepatnya ya, dasar dari pemikiran terkait dengan ketuhanan, terkait dengan semesta, terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait juga dengan pendidikan agama Islam ya, termasuk juga kita minimal ya bisa mendeskripsikan dan juga memahami cara berpikir para filosof terkait dengan objek-objek yang ada di dalam Islam ya, ketika mereka bicara tentang tadi tentang Tuhan, tentang nabi, tentang alam, tentang semesta, tentang pendidikan, tentang manusia gitu ya. Jadi kita bisa memahami basic pemikirannya, kemudian juga memahami juga mekanisme cara berpikirnya ya, cara berpikir mereka itu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja kita akan ya menuju kepada makna dari filosofi itu sendiri, yaitu cinta kebijaksanaan ya. Jadi seseorang yang memang dia itu menyukai, mencintai dan menginginkan sampai kepada level kebijaksanaan ya. Jadi masih ingat bahwa ketika kita belajar filsafat itu kita akan menjadi ya bukan merasa lebih baik, tetapi kita belajar terus untuk menjadi lebih baik, belajar terus untuk mencapai kepada kebenaran, walaupun mungkin ya belum sampai ke sana, sehingga kita tidak boleh merasa benar sendiri. Ya, belajar untuk mencapai kepada kebenaran, tidak merasa benar sendiri, dan juga tidak menyalahkan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Itu belajar dari filsafat. Kalau filsafat pendidikan agama Islam, karena dia lebih kepada aksiologi dari ilmu filsafat, maka kita akan belajar bersama terkait apa sih filsafat pendidikan agama Islam. Saya yakin ini sudah 3-4 kali sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akan ulang kembali terkait dengan materi filsafat pendidikan agama Islam. Are you ready? Oke, kita lanjutkan ya di sesi yang kedua.